Record. Udah ya. Selamat pagi. Saat ini saya akan mempresentasikan penelitian saya dengan judul Kolaborasi Lintas Agama di Era Digital untuk Meningkatkan Moderasi Beragama. Penelitian ini dilakukan sebagai bagian dari mata kuliah Karakter Building Agama untuk melengkapi ujian. Dalam penelitian ini, saya membahas bagaimana kolaborasi lintas agama dapat dimanfaatkan di era digital untuk memperkuat moderasi beragama dan mengurangi potensi konflik akibat hoaks serta ujaran kebencian berbasis SARA. Dengan memanfaatkan teknologi secara positif, diharapkan moderasi beragama dapat semakin diperkuat, menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan toleran. Perkenalkan, nama saya Kurnia Puji Smith dengan NIM 2201830535. Saya adalah mahasiswa BINUS Online Learning. Mari kita mulai presentasi ini dengan membahas latar belakang masalah. Indonesia adalah negara dengan keberagamaan agama yang tinggi, di mana toleransi menjadi kunci dan menjaga keharmonisan sosial. Namun di era digital, penyebaran informasi terjadi dengan sangat cepat, termasuk hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik berbasis SARA. Fenomena intoleransi dan radikalisasi semakin marak terutama di media sosial, di mana banyak orang mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi akibat rendahnya literasi digital. Jika dibiarkan, hal ini dapat menyebabkan perpecahan sosial yang semakin dalam. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan teknologi sebagai mempromosikan moderasi beragama, membangun pemahaman yang baik, dan memperkuat nilai-nilai toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari latar belakang yang sudah saya sebut pada slide sebelumnya, maka dapat dibentuk rumusan masalah sebagai berikut. Rumusan masalah: bagaimana peran kolaborasi lintas agama dalam mendorong moderasi beragama di era digital? Bagaimana cara mengidentifikasi dan mengurangi intoleransi serta radikalisasi berbasis agama di masyarakat? Apa saja tantangan utama komunitas lintas agama dalam mengatasi hoaks dan ujaran kebencian berbasis SARA? Bagaimana platform digital dapat digunakan untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan toleran? Bagaimana strategi efektif dalam menyebarkan pesan moderasi beragama di media sosial agar menjangkau masyarakat luas? Saya akan membahas hasil temuan saya di lapangan dan hasil penelitian. Pada Minggu 5 Mei 2024 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, warga Kampung Poncol, Kelurahan Babakan, Setu, Kota Tangerang Selatan dikejutkan oleh keributan yang terjadi di salah satu indekos di RT 007 RW 002. Insiden ini melibatkan gesekan antar warga lokal dan sekelompok pemuda yang diperburuk dengan beredarnya unggahan di media sosial serta pemberitaan di media daring yang mengangkat isu SARA. Kejadian ini bermula ketika sekelompok mahasiswa dan muda-mudi yang menghuni indekos tersebut sedang menjalankan doa rosario dalam rangka memperingati Bulan Maria. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga dan penghuni indekos yang tidak menginginkan adanya perpecahan atau konflik berkepanjangan di lingkungan mereka. Dalam sepekan terakhir, sejumlah insiden intoleransi kembali mencuat di berbagai daerah. Pada 6 Desember terjadi pembubaran paksa kebaktian di Sabuga, Bandung. Sehari setelahnya, baliho Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta diturunkan secara paksa karena menampilkan mahasiswa berjilbab dalam iklan penerimaan mahasiswa baru.
Beberapa hari kemudian, 9 warga Muslim yang datang ke Kupang untuk menghadiri acara keagamaan diusir oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Brigade Meo Timur. Meskipun mereka tidak melanggar aturan hukum, pihak kepolisian dan MUI setuju untuk memulangkan mereka dengan alasan situasi yang sedang memanas. Sementara itu, dalam 5 hari terakhir, sejumlah organisasi massa melakukan aksi sosialisasi fatwa MUI di beberapa restoran dan pusat pembelanjaan di Bekasi, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya. Rentetan peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar mengapa aksi intoleransi kembali marak terjadi. Berikut hasil penelitian saya. Peran kolaborasi lintas agama dalam mendorong moderasi beragama di era digital. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi lintas agama memiliki peran krusial dalam menciptakan moderasi beragama, terutama di era digital. Dengan adanya dialog dan kerjasama antar umat beragama, kesalahpahaman dapat diminimalisir dan masyarakat lebih mudah memahami perbedaan keyakinan satu sama lain. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan komunikasi yang lebih luas dan efektif, sehingga upaya moderasi beragama dapat mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. 2. Identifikasi dan upaya mengurangi intoleransi serta radikalisasi berbasis agama. Kasus-kasus intoleransi seperti pembubaran kebaktian di Bandung, penurunan baliho Universitas Kristen, Duta Wacana, dan pengusiran warga Muslim di Kupang menunjukkan bahwa sikap eksklusif dalam beragama masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Salah satu cara mengidentifikasi dan mengurangi intoleransi adalah dengan meningkatkan kesadaran literasi digital, terutama dalam mengenali dan menyaring informasi yang bersifat provokasi dan bermuatan sara. Tantangan komunikasi lintas agama dalam mengatasi hoaks dan ujaran kebencian. Hoaks berbasis sara yang beredar di media sosial seringkali memicu konflik antar umat beragama. Tantangan utama komunitas lintas agama dalam mengatasi masalah ini adalah penyebaran informasi yang cepat, rendahnya kesadaran literasi digital, serta kurangnya keterlibatan aktif dari masyarakat dalam menangkal hoaks. Pemanfaatan platform digital untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif. Media digital dapat menjadi alat yang efektif dalam membangun ruang dialog yang inklusif bagi berbagai komunitas agama. Misalnya, diskusi daring melalui webinar, podcast lintas agama, serta forum diskusi di media sosial dapat menjadi sarana untuk memperkuat toleransi dan saling pengertian. Strategi penyebaran pesan moderasi beragama di media sosial. Agar pesan moderasi beragama dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda, strategi yang efektif perlu diterapkan. Konten berbentuk video pendek, infografis, serta kampanye digital yang melibatkan tokoh agama dan influencer memiliki daya tarik yang lebih kuat dibandingkan pendekatan konvensional. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan berbasis storytelling, di mana pengalaman nyata tentang keberagamaan dan toleransi dibagikan, lebih efektif dalam membangun empati dan kesadaran dibandingkan dengan sekedar penyampaian informasi secara formal. Saya akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas agama dalam mendorong moderasi beragama di era digital. Dari berbagai kasus intoleransi yang terjadi, terlihat bahwa penyebaran hoaks berbasis sara, ujaran kebencian, serta kurangnya pemahaman terhadap keberagamaan menjadi faktor utama yang memicu konflik antar umat beragama. Era digital menghadirkan tantangan sekaligus peluang dalam memperkuat moderasi beragama.
Pemanfaatan teknologi secara positif memungkinkan penyebaran narasi toleransi lebih luas dan efektif, terutama melalui media sosial, platform diskusi daring, serta kampanye digital yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat umum. Namun tantangan seperti ini penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Saran, satu, peningkatan literasi digital dan moderasi konten. Dua, pemanfaatan teknologi untuk kampanye moderasi beragama. Tiga, peningkatan dialog lintas agama yang inklusif. Empat, peran aktif pemuka agama dalam menyebarkan pesan moderasi. Lima, kebijakan yang mendukung keberagamaan dalam toleransi. Melalui langkah-langkah di atas, diharapkan kolaborasi lintas agama dapat semakin diperkuat sehingga moderasi beragama di era digital dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Sebagai seorang Kristen, saya merefleksikan diri terhadap berbagai kasus intoleransi yang terjadi dengan kembali kepada ajaran kasih yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Dalam menghadapi ketidakadilan dan perpecahan, saya diingatkan untuk tetap mengasihi sesama, termasuk mereka yang berbeda keyakinan. Ketika melihat bagaimana hoaks dan ujaran kebencian berbasis sara menyulut perpecahan, saya merasa terpanggil untuk menjadi pembawa damai seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sebagai seorang Kristen, saya harus berani berdiri melawan ketidakadilan, tetapi dengan cara yang penuh kasih dan bijaksana, bukan dengan kebencian atau balas dendam. Era digital memberi saya tanggung jawab lebih besar untuk menggunakan media dengan bijak, menyaring informasi, dan menyebarkan pesan yang membangun persaudaraan. Saya percaya bahwa keberagamaan adalah anugerah Tuhan yang harus dirawat, bukan dijadikan alasan untuk perpecahan. Dengan berpegang teguh pada kasih dan pengampunan, saya berharap dapat menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Terima kasih, demikian presentasi dari saya.